The football world is in a state of shock following the tragic incidents that have taken place. FIFA akhirnya turun tangan. Setelah 4 negara protes besar-besaran, keputusan gila pun keluar. Round 4 resmi diulang bulan depan di Jepang dan Korea Selatan. Sudah 4 hari berlalu sejak peluit terakhir di Jeddah mematikan harapan. 4 hari sejak wajah-wajah itu tertunduk di tengah lapangan, diapit kamera dan lampu stadion yang terasa terlalu terang untuk malam sekelam itu. Namun sampai hari ini, luka itu belum juga sembuh. Di setiap unggahan media sosial, di setiap obrolan warung kopi, bahkan di suara penyiar radio pagi, nama Irak dan skor 1-0 itu masih bergema seperti ejekan yang tak selesai. Indonesia kalah, dan dengan kekalahan itu, pintu menuju Piala Dunia tertutup rapat. Bagi sebagian orang, ini cuma pertandingan. Tapi bagi jutaan supporter yang rela begadang, memukul dada dan berdoa di depan layar ponsel, ini bukan sekadar kekalahan. Ini kehilangan sesuatu yang tak terlihat. Percaya diri bahwa kita akhirnya sejajar dengan mereka yang dulu kita pandang dari jauh. Di timeline, supporter berbagi cuplikan, wasit yang dinilai berat sebelah, momen pelanggaran yang tak digubris, dan keputusan yang terasa tak adil. Beberapa menyebutnya kecurangan, sebagian lagi menyebutnya kebiasaan lama di sepak bola Asia. Tim besar dilindungi, tim kecil dibiarkan berjuang sendiri. Entah benar entah tidak, tapi yang jelas rasa kecewa berubah jadi marah, dan marah itu kini meluas jadi kehilangan arah. Di balik itu semua, ada keheningan dari ruang ganti yang belum sepenuhnya dibuka ke publik. Beberapa pemain dikabarkan masih sulit bicara. Sebagian memilih menutup media sosialnya. Pelatih memberikan pernyataan singkat, "Kami sudah berjuang, tapi kami juga manusia." Kalimat yang sederhana, tapi di baliknya tersimpan ratusan jam latihan, 1000 kali percakapan, dan satu janji yang kini tak lagi bisa ditepati. Di antara supporter, ada yang masih menyalahkan. Ada yang bilang permainan terlalu hati-hati. Ada yang menuding keputusan pergantian pemain tak tepat. Tapi di sisi lain, ada juga mereka yang tetap menyalakan lilin kecil optimisme. Kita kalah, tapi kita sudah sampai di titik yang dulu cuma mimpi. Tulis satu komentar di kolom berita. Kata-kata itu mendapat ribuan suka, tapi juga ribuan balasan sinis. Karena sebagian orang tak ingin harapan, mereka ingin hasil. 4 hari ini seperti perjalanan emosional tanpa ujung. Dari marah ke sedih, dari sedih ke apatis, lalu kembali ke cinta yang sama terhadap tim ini. Karena pada akhirnya, sekeras apapun amarah supporter Indonesia, cinta mereka selalu lebih keras lagi. Mereka mencaci karena peduli, mereka menangis karena bangga, dan mereka diam bukan karena menyerah, tapi karena sedang mencari cara untuk kembali percaya. Di sisi lain, rumor pun tumbuh liar. Ada kabar soal ketegangan internal tim, soal tekanan mental pemain muda yang kehilangan arah setelah kekalahan. Ada juga isu bahwa beberapa keputusan dalam pertandingan terakhir tidak lepas dari tekanan luar. PSSI berjanji akan mengevaluasi. Tapi bagi publik, kata evaluasi sudah terlalu sering terdengar. Mereka tidak butuh janji baru. Mereka hanya ingin bukti bahwa air mata di malam itu tidak sia-sia. Dan mungkin disinilah luka paling dalamnya berada. Bukan di papan skor, bukan di klasemen, tapi di rasa percaya yang mulai retak. Rasa bahwa setiap kali kita berharap besar, hasilnya selalu berakhir sama, gagal di depan pintu. Namun anehnya, meski tahu begitu, stadion-stadion kecil di tanah air tetap penuh. Anak-anak tetap berlari dengan kaos bernomor 10. Remaja tetap menulis Garuda di dadaku di bio media sosialnya. Dan di rumah-rumah kecil, bapak-bapak tetap menatap layar dengan wajah tegang setiap kali tim ini bermain. Di tanah lapang sepak bola Asia,
4 bendera berkibar dalam arah angin yang sama. Irak, Oman, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Mereka datang dari arah berbeda, tapi malam-malam terakhir membuat mereka duduk di meja yang sama, meja ketidakadilan. Seolah ada benang halus yang mengikat mereka, bukan karena kalah, tapi karena merasakan sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar kekalahan. Pertandingan-pertandingan terakhir dipenuhi bayang-bayang keputusan aneh, peluit yang datang tak pada waktunya, dan sorotan kamera yang seakan berpihak. Maka 4 negeri itu sepakat, bila sepak bola adalah panggung, maka panggung itu harus bersih. Dalam rapat tertutup di balik dinding kaca, satu persatu mereka bicara. Irak dengan nada tegas, "Kami datang untuk bertanding, bukan untuk diatur." Oman menimpali, "Kami percaya pada keadilan, tapi kami juga tahu kapan ia mulai goyah." Uni Emirat Arab mengangguk pelan, menatap keluar jendela, lalu berkata, "Jika rumput sudah tak netral, biarlah kita pindah ke lapangan yang belum terinjak." Dan Indonesia, dengan suara yang tenang namun berat, menutup pertemuan itu. Jika sepak bola ini masih punya hati, maka biarkan babak baru dimulai di tempat yang jujur. Lalu nama 2 negeri pun disebut, Jepang dan Korea Selatan, tanah di mana permainan dihormati dan peluit tak bisa dibeli oleh siapapun. Mereka tahu protes ini bukan sekedar permintaan pengulangan. Ini adalah panggilan agar dunia menatap kembali wajah sepak bola Asia yang mulai buram oleh kepentingan. 4 suara, 4 warna bendera, tapi satu pesan yang sama. Keadilan tak butuh supporter. Ia hanya butuh keberanian untuk berdiri. 4 hari setelah gelombang protes itu meledak, dunia sepak bola akhirnya bergerak. FIFA memanggil rapat darurat, mendadak, cepat, tanpa banyak basa-basi. Semua petinggi hadir, wajah mereka tegang. Layar besar di depan menampilkan rekaman pertandingan satu persatu. Mereka tahu ini bukan sekedar soal skor, ini soal kepercayaan yang hampir hilang. Laporan datang dari 4 negara, Irak, Oman, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Isinya sama, ada yang tidak beres di babak 4, dari keputusan wasit, lokasi pertandingan, sampai pengaturan jadwal yang dinilai tak adil. Selama beberapa jam perdebatan berlangsung panas, tapi akhirnya satu kalimat menutup semuanya. Jika ada keraguan, maka keadilan harus diulang, bukan diterangkan. Dan dari situ, keputusan besar lahir. FIFA mengirim surat resmi ke AFC, isinya tegas, jelas, tanpa ruang tafsir. Round 4 akan diulang bulan depan. Tempatnya pun tak sembarangan, Jepang dan Korea Selatan. 2 negara yang dikenal netral, disiplin, dan bersih dari drama sepak bola politik. Keputusan ini bikin geger. Di media sosial, supporter dari seluruh Asia langsung ramai. Ada yang bersorak lega, ada juga yang marah. Tapi satu hal pasti, malam itu, dunia percaya lagi bahwa suara supporter masih bisa mengguncangkan ruang rapat tertinggi sepak bola. Di Indonesia, ribuan orang menonton berita itu sambil terdiam. Bukan karena tidak percaya, tapi karena akhirnya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, keadilan terasa nyata. Bukan kemenangan, bukan gol, tapi kesempatan kedua. Dan itu lebih berharga dari apapun.